Tapi sorotan saya hari ini adalah nats yang kita baca ini, ternyata ini juga dipakai oleh saya sebutnya secara jelas ya, alat-alat setan yang dulunya Kristen, mengaku Kristen, lalu pindah menjadi mu'alaf, lalu mereka mulai menyerang Kristen. Nah, ya, salah satu yang sangat ngotot hari-hari ini adalah saudara Donditan ya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Seluruh firman Tuhan itu luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa firman Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara? Karena yang mengilhamkan firman itu adalah Roh Kudus. Ya, tidak ada hamba Tuhan, apalagi penulis-penulis Alkitab, mereka berbicara dengan kehendak mereka sendiri. Tapi semua mereka itu, saudara-saudara, bicara dengan dorongan Roh Kudus ya. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Paulus hantam itu penyesat-penyesat di mana-mana. Ya, dan konsekuensinya ya dia harus menderita, tapi tidak apa-apa. Harus babat. Saya kemarin tanggapi ini mu'alaf satu. Coba siap di video dulu. Donditan, dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Dia memang iblis, omong saja. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Coba lu aja. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Iya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak Setan. tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa menilai. Satu ya. Meleng nang nang Kap koi Thelana kulala kap Đây Cho ya malah kulala kap Nang nang Leong klang kap Chang ơi, mang ơi, pang ơi, lak. Kasihan saya sama si Jepang. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Mel Atok ini benar-benar ngamuk, benar-benar tantrum kepada Kodonditan. Bukan hanya di gereja, tetapi di siaran radio yang didengarkan oleh seluruh masyarakat Kupang, Pendeta Mel Atok tetap ngotot mengatakan bahwa Kodondi ini adalah setan. Bahkan dia memperingatkan jemaatnya, seluruh warga Manado, Kupang, dan sebagainya ya. Dia ingatkan kepada seluruh orang-orang yang mendengarkan siaran radionya untuk hati-hati dengan Donditan. Karena dia mengatakan ajaran dari Donditan ini menyesatkan. Sama seperti setan yang zaman dulu menggunakan ular untuk mengelabui Adam dan juga Hawa. Sekarang setan masuk ke dalam diri Donditan untuk mengelabui anak manusia, untuk membuat orang kehilangan keselamatan. Itu menurut Pendeta Mel Atok. Bahkan Mel Atok dengan tegas mengatakan akan terus menyuarakan untuk berhati-hati dengan Donditan dan akan terus mengatakan Donditan sebagai setan penyesat. Selama Donditan masih mengutip-ngutip ayat yang ada di Bible.
Sedangkan kalau kita tanya kepada Kodondi, kapan dia akan berhenti untuk membahas Bible? Kan begitu ya. Jadi tuntutan dari Melatok harus Donditan dulu berhenti. Terus kita tanya sama Kodondi, kapan Anda berhenti? Kodondi jawabnya apa teman-teman? Kodondi menjawab akan berhenti setelah para Polycarpus, para misionaris berhenti membahas Islam. Itu syaratnya. Sampai misionaris itu tidak datang ke rumah saudara-saudara kita Muslim, door to door, membagikan brosur, mengajak orang untuk pindah agama, bahkan menjelek-jelekan agama Islam. Itu syarat dari Kodondi yang saya rasa ya, sampai kiamat pun nggak akan bisa dipenuhi oleh kaum sebelah. Sampai kiamat pun nggak akan bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang sudah nubuatnya, teman-teman. Sudah dinubuatkan bahwa setan-setan, penyesat-penyesat, itu akan terus menyesatkan orang sampai akhir zaman. Cuman yang jadi masalah siapa yang setan, kan begitu. Kalau menurut versi pendeta Melatok, Kodonditan yang setan. Menurut Kodonditan, yang setan itu adalah yang suka menjual agamanya kepada orang yang sudah punya agama. Yang suka menjelekkan agama orang lain tanpa literasi, tanpa data, ya, itu yang baru namanya setan. Kalau Kodondi, dia merasa bahwa yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang ada. Apakah orang yang mengungkapkan fakta itu cocok atau pantas disebut setan? Ya enggak, kan begitu. Hanya menampilkan fakta, terus Anda marah. Ini kan nggak cocok. Nggak nyambung gitu ya. Tetapi Melatok sudah komitmen. Dia akan terus berusaha ya, di khotbah manapun, diundang di kota manapun, di setiap gereja yang dia datangi, dia akan menyampaikan bahwa Donditan adalah setan. Ini lucu ya. Donditan adalah setan gitu. Terus apa alasannya mengatakan Donditan setan? Kan begitu. Apa alasannya mengatakan Donditan adalah iblis, adalah setan? Ternyata lantaran menurut pendeta Melatok, Donditan suka mengubah ayat-ayat yang ada di Bible. Ya, mengubah ayat, bayangkan. Luar biasa sekali ya, Kodondi bisa merubah-rubah ayat. Apakah bisa seorang Donditan mengubah ayat yang ada di kitab suci orang lain, di agama sebelah? Ya, ini yang teman-teman harus garis bawah. Dan oke, kita akan ikut standar dari pendeta Melatok. Bahwa orang yang mengubah ayat Bible, itu sama dengan setan. Itu standar dia ya. Kita ikuti cara main Polycarpus. Kita ikuti cara main para pendeta ini. Karena kalau kita ngomong kan by data. By data, teman-teman. Kita bukan kayak mereka, congor, asumsi. Oke, kita dengarkan dulu. Apa benar Kodondi mengubah ayat Bible? Kita dengarkan dulu penjelasannya. Nah, gini aja. Sekarang kita tanya lah ya. Kita tanya ke jemaatnya pendeta Melatok sekalian sama pendetanya. Gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan pendeta Melatok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Setan. Ini ada nih TB1 LAI. Oke. TB2 LAI. Terjemahan baru 1, Terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini, sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat. Di mana sih? Bukan di Gue sini. malah demen gitu. Bentar. Wih, ada penjelasan singkatnya. Oh iya dong. Ayat berapa kau? Yohanes. Ini buat belajar sekalian nih lo nih. Waduh. Wih, kita kayak zaman sekolah minggu kok buka cepat-cepat buka Alkitab kok. Udah, gue mau dari tadi nih. Ayat Yohanes 4 ya ayat 19. Ini Nah. udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nah, gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak nggak mengira-ngira. ambigu, Sini. ya. Nah, gini. Depannya mau kita lihat. Depannya kasih lihat dulu lah. Oke. Ya, depannya dulu. Coba di mana? Depannya dulu ya. Asli apa enggak? Nah, tuh. Coba di zoom nih. Kelihatan nggak nih? Ini dulu. Itu dulu. Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, jemaat baru ya. Tahun
Nih tahunnya nih di sini nih sebentar. Sini aja kok yang gini. Kayak gini. Nah itu tuh situ. Ini lihat nih. Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Nah, sekarang ini. Nih kebaca nggak? Udah nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua, edisi kedua cetakan tahun 2023. Yang tadi udah? Yang 74 udah masuk tadi? Agak ke atas lagi, Bang. Ini gua aja ke atas deh. Yang ini? Yang ini? Iya, tuh di atas tuh. Ada. Udah? Oke. Yang tadi yang itu udah juga kan? Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Kebaca? Fokusnya kurang. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Atau host aja, bawa baju aja host. Bawa baju host dikit. Nggak usah, nggak usah. Udah kebaca nggak? Baca. Coba. Baca. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Dia kan gue cuma baca dulu. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gue aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Nah, sekarang mendingan dijajarin gini aja, Glenn. Dijajarin aja. Tunggu, lepas. Ini. Iya, lepas. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya? Untuk landscape. Kebaca nggak? Ya, Iya, pokoknya yang diwarnai tanda apa? Yang Warna stabilo, kuning. stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah, Tuhan jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Iya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa menilai. Satu ya. Mau lagi ya? Mau lagi nggak? Boleh. Tunjukkan. Kalau satu kayaknya kurang ya. Sebenarnya kan integritasnya kan dipertanyakan. Nurun testis kok. Satu saksi bukanlah saksi. Nah ini dari sisi pengacara yang bicara kondang nih. Harusnya 3. Nah. Ya, karena kita nggak punya saksi berarti alat bukti kan begitu. Mana? Udah ntar, biarin aja. Tambah lagi ya. Nah, enak ini kalau ditempel-tempelin begini tuh enak. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa? Sigit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, TB1 dulu. Ya, yang di bawah. Yang bawah. Tunggu tuh, udah fokus belum? Oke. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Keren. Lu baca kata bawah tadi? Yang atas yang lu baca? Yang bawah. Yang bawah. Sekarang lu baca yang atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak? Yang satu. Yang bawah. Yang satu usianya 42 tahun. Yang atas 22 tahun. 22 tahun. Beda. Jauh. Jauh. Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Belato, kalau ada berubah ayat itu setan. Yang merubah siapa? Biar netizen yang. Nah, berarti bukan kodonditan ya kan gitu kan? Kan saya cuma nunjukin. Ini yang ngerubah-rubah siapa? Ini yang ngerubah-rubah setan bukan gitu. Iya.
Tapi ini Bible-nya full akses, orang bisa melihat. Ya elah, ini dijual bebas di toko buku. Itu juga menunjukkan itu. TB1 dijual bebas, TB2 udah keluar. Kalau nggak bukanya di Sabda Web. Sabda Web juga bisa. Tinggal nanti TB1 sama TB2 buka sendiri aja. Soalnya waktu itu juga pernah ada statement, wah ini Kodonitan cetak sendiri. Buset dah, cetak sendiri. Siapa yang ngomong itu? Buset. Ada komentar netizen. Mau lagi nggak? Satu lagi. Tiga. Ya kan jangan sampai 3 kali kata Panbers. Oke. Panbers kan nyanyi itu ya? Nih ya, satu ini. Imamat 11. Ini juga apa namanya? Ya walaupun cuma satu kata gitu, tapi gimana ya? Ya, artinya ada perubahan di situ. Gimana nih? Ini ya. Imamat 11 ayat 7. Nih, baca lagi nih, baca sendiri nanti. Di ini dulu, zoom dulu. Gua tempel dulu. Baca, pegang ini sebelahnya biar. Gini. Ini aku pegangin. Nah, coba fokus dulu. Coba fokus. Udah fokus? Udah, baca. Ayat 6. Ayat 7. Ya, 7. Yang di atas apa yang bawah? Bawa dulu. Yang yang bawah. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Atas. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Oh, jadi dulu nggak. Apa bedanya? Dulu di hutan, sekarang udah di kota kok. Oh, babinya masuk kota. Tahu bedanya? Udah lihat? Iya. Yang satu babi hutan, yang ini babi. Iya. Yang di bawah haram, yang di atas najis. Iya. Yang rubah-rubah ini setan bukan? Kita pokoknya kan. Ya kan cuma nanya. Menurut kata Pak Pendeta yang tadi, yang terhormat, yang merubah itu setan. Jadi ini yang rubah-rubah siapa? Gak tahu, walau. Dan ini sebenarnya mengklarifikasi, ya bukan mengklarifikasi ya, integritasnya Kodoni di sini ditunjukkan gitu. Ya intinya dia aja tidak memahami Bible-nya sudah. Gimana kalau dia bisa udah membaca, sedangkan dia tahu ada perubahan-perubahan itu, dia nggak akan punya statement seperti itu. Ini baru antara TB1 sama TB2 ya. Ya. Masih ada. Sekarang gue bandingin sama bahasa Inggris nih. Beda juga. Ya, ini kan nanti out of context kok. Yang dia kan perubahan, bukan beda terjemahan. Menurut orang Kristen ini firman Tuhan bukan? Betul. Ya udah. Ya kan boleh dong dibandingin. Oh, berubah. Ya kita lihat. Ya mungkin bahasa Inggrisnya kan takutnya menerjemahkannya. Mungkin bahasa Inggrisnya nggak lulus kali kok. Salah menerjemahkan. Oh, sebentar. Mungkin ya. Mungkin. Kita lihat ya, bentar ya. Chronicles. Ya kan tujuan dari penunjukan ini bahwasannya ya Kodoni memang tidak sama sekali gitu loh. Merubah-rubah yang seperti yang disangkakan. Ini harus pisah aja nggak apa-apa. Ini pisah aja nggak apa-apa. Nah ini pisah aja nggak apa-apa. Karena bahasanya beda kok. Pisah aja, nggak usah disatuin. Nah ini. Coba. Yang mana dulu? Bahasa Indonesia aja dah. Bahasa Indonesia. Baca nih. Ayat berapa? Ini 2 Tawarikh 36 ayat 9. Nah, baca yang bawah tuh. 2 Chronicles. Ini. Ya. 36 ayat 9. Oke. Jehoiakim. Udah fokus belum? Tunggu sebentar. Udah fokus belum? Oke, aman. Aman. Siapa yang baca? Jehoiakim was 8 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days. And he did evil in the sight of the Lord. Coba bahasa Indonesia. Yoyahin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun umurnya? Umurnya 18 tahun. Nah, di sini 8 years, 8 tahun. 8. Ya, berarti ini mungkin salah terjemahan kok. Orang nggak ngerti. Firman Tuhan bukan? 8 years sama 8. Enggak, ini firman Tuhan bukan? Iya. Katanya. Nah, ini siapa yang ngerubah-ngerubah? Ini salah terjemahan kok. Setan bukan? Salah terjemahan ini. Nggak berubah, salah terjemahan. Dia nggak bisa bedain 8 sama 18. Ya. Ampun. Ini 8 loh, bukan 18 loh. Kalau 8 berarti 8. 8 years old itu 8 tahun. Umurnya 8 tahun. Kalau di situ 18 18 tahun. 18. Sekarang buka Lukas 4 ayat 44.
Ya nanti kalau emang ya bisa belajar isi ke saya bahasa Inggris ya. Walaupun saya bahasa Inggris saja, sedangkan saya tahu beda 18 sama 80. 8 sama 80, 18 saya tahu bedanya. Lukas. Yesaya, Yeskiel, Hosea, Amos. Nah, Luk berapa? Ini masih 4. ada lagi. Luk 4. Ayat 44. Oh, triple 4 kok ya. Oke, 4. Ini 4. And he was, ya. Coba di zoom in. Coba nih, yang mana yang mau di zoom? Ini dulu aja, biar kita baca dulu. Ya, udah. Yang ini dulu. Tunggu, sini. Kotan dulu. Stabilo. Biar lebih highlight. Oke. Udah? Oke, gue baca ya. Udah masuk kan? Udah fokus belum? Udah fokus. Udah. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Ini baca nih, 44 nih. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah ibadat di Yudea. Galilea sama Yudea berapa jauh kok? Bedanya kok? 70 mil. 70 mil berarti kira 90 kilo. 113 kilo. 113 kilo berarti dari sini sampai ke Padalarang. Ya, nyampe lah. Kira-kira. Padalarang. Ya, masuk keluar Baros tuh 115. Keluar tol Cikampek aja 100. Dari mana? Enggak. Dari sini. Cikampek 67. Oh iya. Dari sini. MBZ 57. Iya. Sampai Cikampek 100. Cikampek 102 ya? Ya kurang lebih Cikampek lama dikit lah ya. Iya. Ciganea lah. Jauh lah intinya. Iya, jauh beda lah. tempat. Enggak, pertanyaannya ini yang ngerubah atau ini yang ngerubah? Tuan mana kok? Tuan itu. Ini tahun berapa? Kita lihat. Biar kita KJV 1611. Ini 1611. Jadi 1611 itu berarti abad ke-17 ya? Nah, tapi ini sudah sempurnakan terjemahannya bahasa Inggrisnya. Kalau yang masih 1611, ini gue punya edisinya. Ada tahunnya ya. Ini edisinya ya. Ya. Cetakannya sih mungkin baru, tapi isinya sama dengan yang sudah yang aslinya gitu. Lukas. Nih. Nih. 44 mana? Ini 44. 38 nih 44. Nih 44. Nah. And he preached in the synagogues of Galilee. Tetap sama mainnya. Sama kan? Sama. Justru perubahannya yang baru malah. Nah, yang di bahasa Indonesia jadi Yudea, yang bahasa Inggris KJV Galilea. Sama Galilea. Ini yang menerjemahkan Galilea yang ngerubah atau yang menerjemahkan Yudea yang ngerubah? Jadi yang salah yang mana? Galilea apa Yudea? Ini pasti kan ada yang ngerubah nih. Yang ngerubah setan bukan gitu. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman. Jadi apakah Kodondi yang mengubah? Silakan dicek. Kodondi hanya menampilkan. Kodondi hanya kasih lihat kalian, dan kalian bisa cek sendiri. Kalian punya kan Bible. Bahkan mungkin sebagian teman-teman lebih banyak yang punya TB1. Kalian tinggal beli yang TB2. Sudah dijual di Gramedia. Kalian beli, kalian bandingkan. Atau enggak, kalian pakai Google lah. Google kan bisa sekarang. Kalian cek, apakah Donditan menipu atau tidak. Karena yang ditampilkan ini semua orang bisa akses. Artinya apa? Kalau berdasarkan yang Kodonditan kasih lihat, Kodonditan tampilkan, artinya yang mengubah isi ayat, mengubah Bible, itu adalah LAI. Lembaga Alkitab Indonesia. Yang isinya itu pendeta-pendeta. Ya. Itu badan penerjemahnya, kepala penerjemahnya itu Anwar Chen. Pendeta Anwar Chen. Itu pendeta. Tim penerjemahnya juga pendeta-pendeta. Artinya para pendeta ini setan. Apakah seperti itu? Coba saya tanya kepada jemaatnya Mel Atok, kepada pendeta Mel Atok, apakah artinya mereka itu setan? Karena mereka mengubah firman Tuhan. Silakan kalian jawab sendiri. Kalau Kodondi cuma kasih data. Para mujahidin muslim, para pendebat muslim selama ini, kalian lihat, kalau kita diskusi, kita kasih data.
dan data itu bisa diakses oleh semua orang. Nggak seperti Polikarpus. Kalau mereka debat, silakan kalian lihat. Sofiatul, Erben, Lidara, itu selalu apa? Datanya PowerPoint. Kalau sudah tidak ada PowerPoint-nya, nggak ada power, dan nggak ada lagi poinnya. Jadi PowerPoint itu mereka yang ketik sendiri, mereka tulis sendiri, referensinya nggak ada. Orang kalau mengutip, itu minimal dia taruh. Statement yang ini, dia kutip dari statement atau buku mana. Buku judulnya ini karangan siapa. Jelas. Ini enggak. Nulis sendiri, senang sendiri, merasa menang sendiri. Itu kalau Polikarpus. Kalau kami enggak, mohon maaf. Ya, ini teman-teman Kristen yang menonton ini, coba kalian renungkan, kalian cek ulang. Bang Zuma kalau ngomong, itu kasih ayat dan sesuai. Bahkan yang lebih menakjubkan, Bang Zuma itu jauh lebih hafal Bible daripada pendeta kalian. Itu sudah terbukti. Ini kan konyol. Konyol sekali. Jadi yang kita sampaikan tuh bisa kalian lihat dan kalian cek sendiri kebenarannya. Jadi kalau mengikuti statement dari pendeta Mel Atok, standar yang dia terapkan, bahwa yang mengubah ayat itu adalah setan, maka dengan ini sah. Ya, dengan ini sah dikatakan bahwa LAI adalah setan menurut standar pendeta Mel Atok. Jadi bagi teman-teman, artinya kalian sedang membaca buku yang dibuat oleh setan. Kan begitu. Bible yang kalian pegang itu kan terbitan LAI. Artinya itu terbitan setan. Kalau setan terbitkan buku, menurut kalian itu buku benar atau tidak? Buku yang membawa kalian kepada kebenaran atau membawa kalian kepada kebinasaan? Kalian renungkan sendiri. Ini standar kalian ya, standar pendeta Mel Atok. Yang suka mengubah firman siapa? Silakan dicek. Silakan dicek. Sudah berapa kali Bible itu diubah-ubah? Pernah ya, dulu babi, jadi babi hutan. Babi biasa udah boleh dimakan. Ini apaan gitu? Belum lagi kontradiksi demi kontradiksi. Ayat sisipan, ayat tidak asli, ya, ditulis dengan jelas. Tidak asli. Artinya apa? Kalian jawab sendiri. Jadi buat pendeta Mel Atok, Anda nggak perlu cuman maki-maki orang, Anda buktikan saja bahwa Donditan itu mengubah ayat-ayat. Karena Donditan sudah membuktikan bahwa dia tidak pernah mengubah. Dia hanya menyampaikan apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dapati. Bedanya apa dengan jemaat biasa? Kalau jemaat biasa, teman-teman kita sebelah, itu nggak pernah baca. Ada kontradiksi, ada perbedaan, mereka nggak sadar. Karena mereka bukan bidangnya. Kalaupun ada pendeta yang belajar melihat bahwa, oh ini kok terjemahannya beda, oh ini artinya kok beda, dulu terbitan awal gini, ini kok terbitan berikutnya berubah. Mereka tahu, tapi pernah nggak pendeta itu ngomong sama jemaat? Ya mohon maaf teman-teman, mohon maaf saudara-saudara sekalian, ternyata terjemahan TB2 ini berubah. Ayat-ayat yang berubah, ini, kasih nampak. Pernah nggak ada gereja seperti itu? Nggak pernah teman-teman. Nggak pernah ada gereja dengan jujur mengatakan bahwa terjemahan mereka itu ada perubahan. Nggak ada gereja satupun di dunia ini ya yang saya lihat itu berani jujur mengatakan bahwa ayat-ayat ini adalah sisipan. Ada beberapa ayat adalah tambahan, sisipan yang ditaruh. Karena orang-orang yang melakukan kanonisasi, yaitu bapak-bapak gereja, melihat perlu untuk menyisipkan ayat tersebut. Dan mereka menggunakan dalil diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menyuruh untuk menyelipkan ayat-ayat tersebut. Ada nggak gereja yang berani jujur ngomong itu? Nggak ada, teman-teman. Karena takut akan ada keraguan. Akan ada rasa tanda tanya dari jemaatnya untuk mencari tahu ini benaran dari Roh Kudus atau dari roh setan. Karena kalau kita bicara roh, Anda bisa diilhami Roh Kudus, maka Anda bisa diilhami roh setan juga. Contoh, orang diilhami roh setan, dia menyesatkan orang lain. Dia membuat orang masuk kepada kebinasaan. Apakah roh setan itu membuat orang goyang-goyang, salto-salto? Enggak, teman-teman. Enggak, teman-teman. Kalau membuat orangnya menderita, kita akan tahu ini roh setan. Setan nggak kerjanya gitu. Setan itu nggak menyakiti kalian secara langsung. Enggak, teman-teman. Jadi kalau ada persepsi orang-orang ya, oh setan itu kan yang jahat-jahat itu. Begitu rasuki orang, dia pukul orang, dia bunuh orang. Itu setan kelas bawah. Itu kelas bawah, teman-teman. Nggak perlu dibilang setan, orang juga tahu itu setan.
Tapi setan yang ngeri adalah mengelabui orang sampai orang nggak sadar. Adam dan Hawa itu awalnya nggak sadar kalau mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau mereka sudah melakukan kesalahan, apakah mereka sadar? Enggak. Kalau bisa langsung sadar, cuma satu orang yang makan kan. Begitu Hawa makan, dia sadar dia salah, dia nggak akan kasih ke Adam. Tapi mereka dua-dua makan, untuk sekian waktu baru sadar bahwa itu salah. Artinya apa? Cara setan seperti itu. Dia akan membuat kalian sadar di endingnya. Sadar di hari terakhir. Sudah meninggal, baru sadar. Ternyata yang dia sembah selama ini salah. Ternyata yang dia lakukan selama ini salah. Ternyata yang dia ikuti selama ini salah. Nanti. Itu kalau yang meninggal. Ya, itu udah sedih sekali. Sama seperti misalnya Bu Uti. Penyesalannya terakhir. Tetapi bagi teman-teman yang masih bisa menyesal sekarang, itu udah luar biasa, teman-teman. Itu udah anugerah ya. Kalau teman-teman yang bisa tercerahkan setelah saya sampaikan hal ini, ya saya ciptakan atau buat konten ini, artinya kalian ini masih orang yang beruntung. Allah masih berikan kesempatan untuk kalian. Jadi teman-teman yang ingin belajar, silakan cek. Kalian belajar dari Mel Atok, ya kalian coba juga belajar dari Kodondi, kalian bandingkan. Nanti kalian lihat siapa yang benar. Kan seperti itu aja, simpel aja, bandingkan aja. Boleh diuji. Kita nih kalau jual buah, teman-teman, kita bilang buah kita buah paling manis. Silakan. Silakan, buah saya ini paling manis. Kira-kira teman-teman, kalau ada calon pembeli minta, boleh tes nggak? Kira-kira, kalau memang kamu pede dengan buah kamu kasih tes nggak? Atau kamu bilang, oh nggak bisa uji, beli aja dulu, baru nanti tes. Enggak kan? Kalau kita pede, buah kita jauh lebih manis daripada yang di samping-samping, kasih orang uji. Silakan tes. Udah tes? Coba kamu tes buah orang lain. Bapak boleh tes, silakan tes buah orang lain. Nanti Bapak buktikan sendiri. Itu kalau kita pede bahwa ajaran kita yang benar. Tapi ada orang, ya cara jualannya itu apa? Oh, kamu nggak punya Roh Kudus. Kamu harus masuk dulu. Kalau kamu sudah masuk, baru kamu tahu. Jadi harus beli dulu, teman-teman. Harus beli dulu, baru bisa tahu rasanya, dia bilang. Begitu udah masuk, wah udah telat, teman-teman. Udah gawat, kan begitu. Jadi kalau memang benar, ya silakan uji. Bagi jemaat Pendeta Mel Atok, atau pendengar Pendeta Mel Atok, mari kita uji. Siapa yang benar, Mel Atok atau Kodondi? Ini kan dua orang ini lagi berseteru. Kalau enggak, kalian nggak mau belajar dari dua pihak, suruh aja Mel Atok maju untuk berdebat. Pendeta Esra Soru sudah berani tuh. Akan diadakan dalam beberapa hari ke depan. Esra Soru menghadapi Kodondi. Selesai itu, kita belum ada jadwal. Kalau memang Mel Atok punya kemampuan, maju. Tunjukkan. Tunjukkan bahwa Anda memang lebih ngerti. Tunjukkan bahwa Kodondi mengubah-ubah isi Bible. Jangan fitnah orang. Bahaya, teman-teman. Yang dilakukan Mel Atok ini jelas fitnah. Fitnah itu melanggar hukum, pencemaran nama baik. Bisa ditangkoi. Nanti kalau ditangkoi, mewek-mewek. Yang disalahkan siapa? Waduh, dikit-dikit lapor. Dikit-dikit ngadu polisi. Kan begitu. Tapi mulut mereka sesuka hati ngomong. Nggak ada dasarnya ngomongnya. Ini bahaya, teman-teman. Bahaya sekali. Hati-hatilah. Jadi buat Pendeta Mel Atok, Anda benci Kodondi, karena Kodondi berhasil memualafkan banyak orang, itu wajar. Itu wajar. Tapi argumenlah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang Kodondi itu mengubah, tunjukkan buktinya. Kita nggak pernah lihat bukti dari Mel Atok tuh, ya, yang menunjukkan bahwa Kodondi ngubah-ngubah ayat. Enggak, dia cuma kasih lihat video Kodondi, terus dia maki-maki. Coba kalian lihat. Dia putarkan video Donditan, terus dia bilang, lihat tuh Donditan. Dia bilang ya, yang bernubuat atas namaku, masuk neraka. Ya. Yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk neraka. Loh, ayatnya memang gitu kok bacanya. Memang bacanya seperti itu. Yesus berkata ya, enyalah engkau pembuat kejahatan. Ada Kodondi ubah? Enggak. Ada? Enggak ada, teman-teman kan. Memang dikatakan yang berseru Yesus Tuhan masuk neraka. Yang bernubuat, bermujizat atas nama Yesus masuk neraka. Siapa itu? Coba kalian pikir. Siapa itu? Apakah Muslim? Nggak ada Muslim
memanggil Yesus Tuhan? Ya, nggak ada. Mengusir setan pakai nama Yesus? Nggak ada. Ya, nggak ada. Yang ada siapa? Kristen. Pakai nama Yesus, bukan Yesua ya. Pantesan Yesua itu nanti akan mengusir mereka. Rupanya ngusir orang, ya, ngusir setan pakai nama Yesus. Ya mereka yang akan diusir. Udah clear kok. Yesus itu kalau untuk hal ini ngomong itu to the point. Bukan perumpamaan. Yang disampaikan Yesus itu bukan perumpamaan. Betul tidak? Kalau perumpamaan biasanya ada tambah-tambahan kata yang membuat orang harus berpikir dan masih bingung gitu. Ini jelas kok. Yang memanggil Tuhan, melakukan mukjizat atas nama Dia, mengusir setan atas nama Yesus, dimasukkan ke neraka. Siapa yang lakukan itu? Terus dia bilang, oh itu untuk nabi palsu. Oke lah. Ya, nabi palsu itu siapa? Artinya nabi palsu yang menggunakan nama Yesus. Betul tidak? Kalau dia bilang, oh itu belum selesai ayatnya, itu maksudnya untuk nabi palsu. Kan Melato ngomongnya gitu kan? Itu untuk nabi palsu. Oke lah untuk nabi palsu. Artinya nabi palsunya, ciri-cirinya menggunakan nama Yesus. Melakukan mukjizat atas nama Yesus. Mengusir setan atas nama Yesus. Mengarungi lautan. Siapa itu? Siapa itu? Paulus kah? Ataukah Nabi Muhammad SAW? Coba kalian pikir, pernah nggak Nabi Muhammad mengusir setan atas nama Yesus? Pernah nggak Paulus mengusir setan atas nama Yesus? Kalian yang pikirkan baik-baik. Karena kan selama ini tuduhan dari kaum sebelah selalu mengatakan, oh itu untuk nabinya umat muslim. Nggak masuk ciri-cirinya, Bung. Nggak masuk. Coba kalian pikir masing-masing. Kalau sekarang ada tuh, Luga ya. Dan teman-teman Kristen saya rasa 95% setuju. Kalau Luga itu nabi palsu. Ya iya, dia bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Dan memanggil Yesus Tuhan. Cocok ciri-cirinya. Ya. Mengarungi lautan dan daratan. Dia dari Sumatera Utara, pergi ke Jakarta, ke Surabaya, kemana-mana. Cocok. Cocok memang. Nah, siapa yang selain Luga? Ya, kalian lihatlah. Ya, nabi kan, gitu kan, nabi palsu. Kalau Kodondi jelas. Dia hanya menyampaikan yang tertulis. Sekarang masalahnya kalian mau jujur atau tidak. Kalau kalian mau jujur, oke, yuk sama-sama belajar. Tapi kalau kalian cuman ingin dengar yang bagus, cuman ingin, Bang, hidup saya udah nyaman kok, udahlah saya nggak mau ambil resiko. Banyak orang seperti itu ya. Saya lihat. Kenapa nggak berani melangkah? Nggak berani ambil resiko. Hidup saya sudah nyaman. Pekerjaan saya udah stabil. Pendapatan saya lumayan. Hidup saya enak. Janganlah, nanti saya berubah. Ya, saya ganti agama saya. Saya mengganti Tuhan yang saya sembah. Nanti rezeki saya turun. Hidup saya hancur. Keuangan saya hancur. Enggak lah, nggak mau ambil resiko. Halo? Kalau yang kalian lihat cuma masalah materi. Mending kalian sembah itu, gunung-gunung, ya laut dan sebagainya, itu juga sama. Kalian lakukan ritual-ritual yang aneh-aneh itu, ya, melakukan apa namanya? Ke gunung mana gitu kan, minta kekayaan juga dikasih. Pelihara tuyul juga kaya kan gitu. Kalau di Indonesia ngomongnya, pelihara tuyul jadi babi ngepet juga kaya. Tapi apa itu benar? Kalau patokannya kekayaan, cobalah ya. Bereskan itu semua, teman-teman. Pikirkanlah apa yang kalian cari, dunia atau akhirat. Kalau kalian cari dunia, ya udahlah, nggak perlu kalian dengar ini lagi. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu berguna. Ya, dan Kodondi sudah berikan semua fakta-faktanya, berikan bukti, silakan diuji. Ini yang paling penting, silakan diuji. Kami siap diuji. Kami bukan seperti Pendeta Mel Atok dan orang-orang lain yang cuman bisa apa? Mendoktrin tanpa berani menyuruh jemaatnya untuk menguji apa yang dia sampaikan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.